Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas masih seputar guru SD. Maaf ya untuk yang teman-teman yang minta untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain ini karena kenapa saya utamakan untuk guru SD, karena memang materinya sangat banyak. Jadi saya utamakan terlebih dahulu untuk guru SD, tetapi nanti untuk yang lain-lainnya bisa menyusul ya. Semoga nanti untuk yang guru SD ini nanti ada dua materi yang harus saya sampaikan karena ini masih ada FR. Saya mendapatkan FR ini itu barusan ya, jadi kemungkinan nanti saya juga akan menyajikan beberapa soal yang berkaitan dengan FR ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di luar guru SD dimohon bersabar dulu, nanti insya Allah saya akan mencarikan materi yang berkaitan dengan teman-teman di luar guru SD ya, seperti itu. Nah ini adalah FR SKB CPNS untuk guru SD yang part yang kedua, karena yang pertama sudah saya buat soalnya, dan kemudian nanti di part 2 ini nanti saya juga akan buatkan soalnya lagi ya. Jadi mungkin sekitar 2 hari ini saya masih membahas tentang soal FR SKB untuk yang guru SD. Silahkan disimak, dan ini adalah FR-nya. Oh ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe juga, silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya, terutama yang guru SD nih ya. Baik, kita langsung masuk aja ke FR-nya. Jadi ini sudah saya singkat ya. Baik ya, jadi untuk kompetensi profesional yang pertama ini untuk bidang IPA ya. Jadi kalau SD kan campuran kan, terpadu soalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Tapi materinya itu bukan sekelas SD, tapi justru malah dari SMP sampai SMA. Nah ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang guru SD ya. Ini adalah FR yang saya ambil, yang bukan efek negatif dari sinar UV itu apa. Nah nanti silakan pelajari ini ya. Jadi efek negatif dari sinar UV, tapi ini bukan, berarti kan kecuali ya. Jadi nanti pelajari tentang sinar UV itu manfaatnya atau efek negatifnya apa, kecuali apa gitu ya. Kemudian dampak dari sinar gamma. Nah sinar gamma silakan Anda cari ini ya. Kemudian bola dilempar dari atas gedung. Sebentar saya ambil pena dulu. Kemudian bola dilempar dari atas gedung dengan tinggi H waktu T dengan persamaan HT ya di sini. Nah, ini kan pelajaran, bukan pelajaran SD loh, pelajaran kalau nggak SMP masuk juga SMA ini ya. Kemudian energi mekanik, potensial kinetik, gampang ya. Penemu teori tata surya, silakan pelajari tentang tata surya. Teori-teori ya, kemarin juga di FR yang sebelumnya juga ada nih tata surya. Kemudian tata surya dan hukum-hukumnya silakan dipelajari. Kemudian panjang gelombang, nah ini ya tentang V sama dengan lambda kali F. Nah ini silakan dipelajari. Kemudian sinar UV yang bermanfaat untuk manusia. Ini poin yang kedua mungkin ya, sama orangnya mungkin belum tulis. Ini saya nggak ngubah sama sekali ya. Jadi ini murni saya ambil dari salah satu FR yang sudah pernah tes. Ini tahun lalu ya, yang jelas ya, nggak mungkin kan, karena kalau tahun sekarang nggak mungkin karena belum tes SKB. Tapi ini tahun lalu. Jadi ini ada dua tentang panjang gelombang, kemudian sinar UV yang bermanfaat untuk manusia itu apa ya, silakan dicari. Kemudian percepatan. Nah percepatan itu dengan rumus di sini dituliskan sama orangnya itu delta V per delta T ya. A sama dengan delta V per delta T. Silakan dipelajari, mungkin nanti bisa cari searching di Google ya. Kemudian ada juga dua orang dengan jarak 100 cm, masing-masing beratnya 50 dan 75. Ditanyakan gaya tarik gravitasi. Nah ini G M1 kali M2 per R1 kali R2. Mungkin ini soalnya saya agak-agak lupa ya. Ini soal mirip kayak momentum, tapi nggak tahu juga sih, soal maaf ya, nanti aku takutnya salah sih. Biar nanti Anda cari sendiri lah ya di Google. Ini saya cuma kasih kisi-kisinya aja tentang FR ya, guru SD ya. Nggak tahu kok bisa kayak gini, soalnya sulit ya kalau menurut saya. Kemudian urutan gambar di bawah ini yang memiliki elastisitas paling tinggi ke rendah. Oh ini nih diketahui F dan delta X. Maaf, diketahui F dan delta X. Diketahui F dan delta X kalau nggak salah. Gimana maksudnya ya, memiliki elastisitas paling tinggi ke rendah.
saya kurang paham ini ya, maksudnya kayak gimana. Coba nanti Anda bisa cari sebentar nih. Koefisien elastisitas. Oh, ini pemuaian mungkin ini ya masuknya. Diminta menurunkan dari yang besar ke yang kecil. Iya, ini pemuaian kalau nggak salah. Kalau saya rasa tuh pemuaian ini ya. Kemudian menghitung kuat arus listrik. Nah, ini berarti nanti ada kombinasi seri dan paralel, silakan dipelajari. Kemudian teori Big Bang. Nah, ini keluar ya. Insya Allah ya, ini keluarkan nih tahun lalu ya. Kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan. Mungkin ini gerhana matahari gerhana bulan adalah efeknya ya. Atau mungkin gambarnya bisa ya. Gambar. Kemudian sifat dan letak bayangan cermin cekung. Nah, silakan Anda pelajari. Entah itu cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, lensa cembung, silakan dipelajari tentang perhitungannya juga sifat-sifatnya, letak bayangannya juga. Kemudian pemakaian listrik dalam dan juga biayanya. Ini juga keluar kemarin waktu FR yang sebelumnya. Ini ada ya. Kemudian planet terestrial, ya, planet terestrial. Kemudian perubahan suhu dari Celcius ke Reaumur. Lah, ini gampang ya, perubahan suhu dari Reaumur ke Celcius. Iya. Oke, ini untuk yang bidang IPA. Kemudian langsung masuk ke bidang matematika. Pak Ramdan membeli 10 telur. Pak Ramdan membeli 10 kilogram telur dengan harga 200.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20%. Saat sampai rumah ternyata telurnya pecah setengah kilo. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Nah, ini berarti udah masuk perhitungan kan ya. Berarti tentang persentase keuntungan atau laba dan juga rugi itu silakan dipelajari ya. Kemudian jajar genjang segitiga luas panjang alasnya sama. Tinggi kedua bangun tersebut bagaimana? Ada jajar genjang dan segitiga luas dan panjangnya alasnya sama. Oh, mungkin dari gambarnya mungkin kayak gini ya. Kalau saya gambar sih, saya nggak tahu juga, nanti kalau salah takutnya apa gimana gitu ya. Nah, nanti kayak gini mungkin. Nah, gitu ya, hampir mirip lah mungkin. Ya, silakan nanti, ini saya prediksi aja sih. Oke, nggak apa-apa ya. Langsung segitiga sebangun, kemudian simpangan baku. Simpangan baku. Ini kan materi SMA, ya kan? Simpangan baku. Tapi asli SMP aja sih ada SMP ada. Ya, simpangan baku ada di SMP. Yang H ya, rumus H. Tapi lupa saya. Maaf. Trapesium, gampang lah ya. Bilangan basis 3365, basis 3 sama dengan berapa? Basis 10. Apa ya? Saya nggak paham ini gimana. Saya nggak paham, belum paham mungkin, atau lupa saya ini materi bilangan basis ya. Silakan pelajari ya. Perbandingan senilai dan berbanding nilai gampang ini. Kalau misalnya kayak tukang gitu ya, tambah berapa dalam waktu beberapa hari, nanti tertunda segala macam lah. Luas permukaan tabung ada PRS ya. Kemudian ada ada belah ketupat dengan sisi 150 cm. Terus nanti ada salah satu sudutnya 120 derajat. Belah ketupat ada sudutnya 120 derajat. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Jawabannya dalam meter dan ada salah satunya pakai akar 3. Nah, silakan. Berarti ini pakai Pythagoras juga mungkin ya. Seperti itu. Kemudian lanjut tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan sama volume tabung. Pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut. Oh, ini tuh masuknya itu, ini mungkin soalnya bukan masuk ke soal perhitungan, tapi masuk ke soal pedagogik mungkin ya. Ini kan tentang mengajarkan konsep, ya kan? Mungkin nanti untuk mengajarkan konsep volume kerucut dia lebih baik dengan apa gitu ya. Tapi nggak tahu juga pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut. Mungkin bisa dipelajari lah ya, silakan dicari di Google maksudnya apa, saya nggak paham. Silakan dicari, yang jelas ini FR dari teman yang sudah tes ya. Kemudian untuk bidang matematika selanjutnya tentang cara mengajarkan konsep lingkaran, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Oh iya. Kemudian disusun sedemikian hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jari, sedangkan panjang persegi panjang itu adalah berapa? Nah, itu adalah konsepnya. Jadi penerapan kayak nanti dipotong ya, lingkaran dipotong membentuk persegi panjang gitu kan, nanti panjangnya berapa yang dihitung. Oke, silakan dicari ya. Kemudian tentang soal tentang aritmatika. Ini maksudnya aritmatika sosial atau deret aritmatika, saya nggak tahu ya nih ya dimaksud apa.
Silakan dipelajari dua-duanya ya, entah itu deret aritmatika maupun yang pakai UU itu ya, U1, U2, U3 gitu, A plus 2B gitu ya. Itu deret aritmatika. Tapi kalau aritmatika sosial ya berarti kayak untung rugi gitu ya, jual beli gitu. Kemudian debit gampang, aljabar gampang, diagram lingkar. Oh, yang pakai persentase nanti mungkin menentukan jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian kecepatan waktu berpas-pasan. Nah, ini juga kemarin sudah saya bahas di FR sebelumnya dan juga soal sebelumnya juga ada median modus. Nah, ini juga kelas ini SMP ya materinya. Luas persegi gampang, tabung, diagram batang. Mungkin diagram batang ini nanti bisa mengecek apa ya? Data ya, data. Asosiatif, komutatif, distributif. Oh, ini mungkin sama kayak aljabar lah. Mungkin sama kayak aljabar. Lanjut ya. Kemudian untuk bidang IPK atau IPS, nah ini ya, ada dimensi ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila, kemudian rela berkorban termasuk sila keberapa? Ini mirip kayak TWK ya. Kemudian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pengamalan sila keberapa? Ini berarti banyak sila-sila yang keluar juga berarti ya. Mungkin ya, mungkin. Penerapan sila ke 1, 2, 3, 4, 5, berarti penerapannya atau wujud ya. Kemudian panitia 9, entah ini anggotanya atau ketuanya silahkan dipelajari. Hak dan kewajiban manusia. Alinea ketiga pengamalan dari sila ke berapa? Alinea ketiga. Oh, alinea ketiga. Oke, nanti di Google banyak lah. Soalnya saya belum persiapan di materi ya. Declaration of Human Rights, HAM ya. Kemudian pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai 2. Oke, silakan pelajari. Pasal mengeluarkan ini bela negara ya. Kemudian pasal mengeluarkan pendapat, pasal 28E ayat 3. Silakan pelajari. Kemudian pasal jaminan sosial Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Pasal kesejahteraan sosial Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Kemudian kesejahteraan sosial juga masuk ke UUD pasal 33 sampai 34. Oke. Kemudian peradilan HAM yang diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Peradilan HAM yang diusulkan apa ya, saya nggak paham ini apa ya, Anda cari ya nanti ya. Kemudian bahasa Indonesianya ini adalah mencari tema wacana, ada beberapa soal. Oke, tema wacana gampang. Parafrase, mengubah dari puisi mungkin jadi parafrase gitu ya, menjadi kalimat, maknanya apa gitu ya, bisa aja. Paragraf deduktif induktif gampang ya. Paragraf persuasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, narasi. Oh ya jenis-jenis itu. Kemudian di pokok tema puisinya apa, menentukan tema puisi. Kemudian perluasan dan penyempitan makna. Perluasan penyempitan. Oh, ameliorasi, peorasi tuh. Kayak misal ibu, ya kan? Ibu yang zaman sekarang dengan ibu yang zaman dulu, ya kan? Ibu sekarang berarti namanya adalah ibu, bisa untuk sebutan orang yang lebih tua ataupun dihormati. Tapi kalau ibu yang dulu, ya kan, itu adalah memang orang tua kita sendiri ya, mengalami penyempitan ya, kayak gitulah. Kemudian kata baku, konotasi, denotasi, sinestesia, silahkan dipelajari. Kemudian kalimat terumpang, latar waktu, cerita, kemudian tokoh utama. Nah itu ya, jadi adalah beberapa FR dari teman-teman yang sudah tes sebelumnya. Ini materi yang udah keluar. Kalau untuk soalnya, nanti saya akan buat untuk soal yang berkaitan dengan pedagogik, kompetensi sosial pribadi juga ya. Silakan pantau terus untuk channel ini. Ini masih berkaitan dengan soal SD ya, guru SD. Silakan pantau di FR di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih, mungkin itu dulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan juga klik tombol subscribe-nya supaya nanti kalian tahu nih notifikasi untuk video aku yang terbaru ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.